Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah peristiwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ke selebriti Vena Melinda. Sebenarnya aku sangat setuju dan juga sangat senang ya pada saat melihat perempuan Indonesia itu berani untuk speak up. Mereka berani untuk melaporkan ke polisi kalau mereka mengalami kekerasan dari orang yang paling disayangi atau suaminya. Itu adalah hal yang sangat baik sekali karena ini kayak fenomena gunung es itu yang kelihatan cuma sedikit tetapi ada banyak yang tidak terlaporkan. Karena kalau kita lihat ya misalnya kalian ke kampung gitu atau kemana gitu, kayaknya kalau seorang suami gitu ya mukulin istrinya, nempeleng, nonjok, nendang dan sebagainya, kayaknya itu udah hal yang biasa aja di sebagian masyarakat menganggap itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang, dan menurut aku ini tidak benar sama sekali. Makanya aku sangat setuju sekali pada saat Vena Melinda itu dengan tegas melaporkan suaminya Ferry Irawan ke kantor kepolisian, dan sekarang statusnya Ferry Irawan ini sudah sebagai tersangka. Dan sebenarnya ada yang banyak yang bertanya, Anjas, banyak yang bertanya gitu, Anjas, apakah nanti jangan-jangan kalau si Ferry Irawan minta maaf ini ke keluarganya Vena Melinda, termasuk juga ke dia, nanti dimaafkan begitu, dan dimaafkan nanti ujung-ujungnya lapornya dicabut, ya samalah seperti kayak selebritas yang lalu kita juga sempat membahas mengenai Lesti Kejora, tetapi menurut aku kasusnya ini kayaknya berbeda ya teman-teman ya, berbeda dalam hal yang melaporkannya. Kalau yang lama yang melaporkan itu ternyata bukan Lesti, tapi adalah ayahnya kalau tidak salah. Tetapi kalau ini justru berbeda. Yang melaporkan secara langsung adalah Vena Melinda. Dia tertati-tati dari hotel dengan posisi yang masih berdarah seperti itu. Dia langsung datang ke kantor kepolisian melaporkan seperti masyarakat pada umumnya, tanpa didampingi pengacara sebelumnya. Jadi langsung dari dia sendiri. Bahkan dalam keterangan terbaru, kedua putranya Vena Melinda, di Deddy Corbuzier juga mengatakan sebenarnya Ferry Irawan tuh sudah meminta maaf berkali-kali. Ferry Irawan mengirimkan video permintaan maaf ke kedua putranya Vena Melinda, tetapi agak serba salah gitu ya. Permintaan maafnya itu kayaknya nggak sincere gitu, atau nggak tulus. Dia wajahnya berusaha dimimikkan sedih, wajar lah, namanya juga aktor yang ngerti gitu gimana ngebuat ekspresi sedih, tetapi tidak ada air mata yang keluar dari situ. Well, itu adalah satu hal yang menurut aku butuh waktu ya, nggak mentang-mentang meminta maaf langsung dimaafkan begitu saja. Bahkan salah satu putra Vena Melinda juga mengatakan pada saat dia membuat laporan ya untuk follow up kasus ini di kepolisian Kediri kalau tidak salah, dia pun juga lagi tertidur di kantor polisi menunggu prosesnya. Juga Ferry Irawan tuh berpapasan dengan dia dan dia sempat bersujud meminta maaf, tetapi akhirnya dikatakan bahwa ya serba salah begitu, karena ya gimana kan ya, namanya juga sedang terluka, sedang kecewa, tidak akan mungkin langsung serta-merta seperti itu. Terus dari calon kuasa hukumnya Ferry Irawan juga mengatakan begini, Ferry Irawan tuh bukan tipikal orang yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dia mungkin hanya mencubit, tetapi dikategorikan sebagai nonjok, itu juga nggak fair ya. Oke lah, ini adalah azas praduga tak bersalah. Kita akan coba lihat nanti keterangannya seperti apa. Karena di hari Senin nanti, Ferry Irawan tuh sudah akan ada panggilannya untuk datang ke kepolisian. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian, peristiwa yang saat ini kan sedang berada di masyarakat tentang, memang benar ya, kekerasan ini terjadi gara-gara Vena Melinda tidak mau melayani dalam hubungan ranjang. Deddy Corbuzier pun mengadres ini dan tanya ke kedua putranya. Mereka pun dengan suka tidak sudah sangat cukup dewasa sekali. Karena kalau aku cross check lebih dalam, sebenarnya kata-kata ini muncul dari mana? Aku masih ingat banget, ini adalah sebuah statement yang keluar sebenarnya pada saat Vena Melinda diwawancara di wartawan bersama juga dengan Hotman Paris. Nah, waktu itu Vena Melinda mengatakan bahwa kalau ada permintaan yang tidak dituruti, kemudian Bang Hotman bilang, nah ini menarik nih, permintaan apa tuh yang tidak dituruti? Urusan ranjang dan sebagainya akhirnya diiyakan, dan itu adalah salah satu bagian. Agak sangat masuk akal sih, karena konteksnya mereka sedang di sebuah hotel gitu, dan mereka berdua, dan mungkin kondisinya ya you know kan ya, pasangan baru. Bahkan dari putranya Vena Melinda juga mengatakan
selama ini kan memang mereka terlihat begitu bucin lah ya, menunjukkan ke romantisannya tuh di sosial media yang luar biasa sekali. Dan mereka mengakui itu, bahkan kedua anaknya pun juga mengatakan, ya awalnya sih mereka sebenarnya tidak begitu setuju atas pernikahan ini, tetapi ya demi pilihan dari ibunya menghargai sama-sama manusia dewasa, dan dibiarkan saja, tetapi hubungannya memang diketahui di sini sudah tidak begitu harmonis seperti datangnya Ferry Irawan. Itu adalah keterangan dari kedua putranya Vena Melinda di sini. Pada saat Vena Melinda juga berbicara di media massa, di channelnya Deddy Corbuzier juga mengatakan begini, pada saat ada dua anaknya, Mama itu mengucapkan terima kasih sembari menangis ya. Terima kasih untuk kalian karena tidak menyalahkan Mama sama sekali. Well, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, yang namanya anak, ibu gitu, apapun yang terjadi pasti akan selalu backup. Berbeda dengan masyarakat atau netizen, yang ada sebagian yang simpati memang dengan Vena Melinda, tetapi ada sebagian juga yang menyalahkan dia gitu. Kan sudah diingatkan berkali-kali bahwa Ferry Irawan tuh sudah menikah 3 atau 4 kali, ada beberapa dugaan juga melakukan KDRT dengan istri-istri sebelumnya. Bibit, bebet, dan bobotnya itu tidak meyakinkan lah. Banyak yang memberikan nasihat untuk Vena Melinda. Bahkan juga masyarakat mengkritisi kebucinan mereka selama ini. Kok kesannya mereka kayak anak yang baru, anak ABG baru jatuh cinta gitu. Bahkan video tentang keromantisan diranjang, bagaimana kuatnya seorang Ferry Irawan melakukan hubungan badan yang dikatakan ya nggak sampai 24 jam aja bisa minta 2 kali gitu. Jadi saya harus keramas setiap hari. Ini kan sekarang sedang kembali viral di sosial media terkait dengan statement tersebut. Kemudian pada saat ada konfirmasi bahwa salah satu penyebab dia dihajar saat itu karena dia menolak melayani Ferry Irawan untuk hubungan badan. Kemudian muncul lah ya, sebagai masyarakat membawa ayat-ayat Al-Quran. Aku tidak mau menertawakan dan tidak mau membuat ini hal yang gimana-gimana. Tetapi gini ya, aku tidak akan mengutip ayat-ayatnya, walaupun aku bisa mengutip ayat-ayat menunjukkan, tetapi untuk menerjemahkan sebuah ayat itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kedalaman. Dan itu aku tidak expert, nanti akan terjadi perdebatan berikutnya. Tetapi yang secara garis umum bisa aku garis bawahi adalah kan masyarakat selalu menilai, kalau seorang istri menolak melakukan hubungan badan dengan suami itu akan dilaknat oleh malaikat dan sebagainya. Kalian juga harus ngerti, itu apakah hadis ataukah ayat, itu yang pertama. Yang kedua, itu konteksnya seperti apa? Konteksnya seperti apa? Kalau istrinya sedang sakit, atau sedang datang bulan, atau sedang tidak mood, dan sebagainya. Itu kan ada hal-hal yang melandasinya. Jadi pada saat kita, tentunya aku tidak akan membahas lebih detail, makanya aku hanya memberikan pertanyaan ke kalian, dan kalian bisa mencari tahu jawabannya sendiri. Kan jangan mentang-mentang dikatakan kalau tidak melayani suami, itu adalah perbuatan dosa besar. Yes, betul, tetapi ya sama lah kayak anak itu tidak boleh melawan orang tua. Betul, tetapi kalau orang tuanya menyuruh anaknya melakukan misalnya hal-hal yang melanggar hukum kriminal, harus minum minuman keras atau jual diri, apakah kita juga mengikuti hal seperti itu? Tentunya juga nggak boleh seperti itu. Jadi buat teman-teman pada saat berkomentar mengenai kasus ini, kalau kalian mau membawa agama, ya, kalian harus ngerti konteksnya dulu. Itu bagian ini aku bahas cukup sampai di sini saja. Kemudian tentang pertanyaan Deddy Corbuzier juga ya, ditanyakan bahwa apakah kalau seandainya antara Ferry dan juga Vena tiba-tiba rujuk, apa yang terjadi? Anak-anaknya bercanda, ya sudahlah, cabut, coret kakak aja dari situ, kartu keluarga maksudnya. Dan kayaknya ini seperti tidak akan terjadi karena Vena pun juga memutuskan dalam kasus ini juga sekaligus akan mengajukan gugatan cerai begitu. Pernikahan mereka ini kan cuman baru sekitar 9 bulan ya. Terus juga ada salah satu isu yang saat ini juga sedang berkembang bahwa diduga Vena Melinda itu menggunakan kasus ini untuk menaikkan namanya sendiri. Karena memang di tahun depan dia akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah Kediri atau Jawa Timur sana. Aku kurang begitu ngerti apakah itu betul atau tidak. Kok aku tidak percaya ya teman-teman. Masa sih ada seseorang yang rela mengorbankan belahan jiwanya, suaminya, untuk sebuah peristiwa yang seperti ini adalah settingan? Kayaknya tidak mungkin. Terlalu
hitung-hitungannya nggak masuk akal lah. Jadi ya itu adalah hal-hal yang menurut aku sedang dibicarakan masyarakat saat ini. Tetapi terlepas pro dan kontra, aku termasuk yang sangat support untuk Vena Melinda untuk melaporkan suaminya pada saat dia mengalami dugaan KDRT ini. Karena apa? Karena ini bisa menjadi contoh perempuan di Indonesia kalau kalian disakiti suami gitu kan ya, atau suami disakiti istri dengan berbagai macam alasan apapun, ya harus dilaporkan ke kepolisian gitu. Ada hukuman pidananya. Dan untuk mencapai keberanian seperti ini, itu memang tidak bisa serta-merta begitu aja. Kalian harus memiliki kemampuan finansial yang sangat memadai. Karena Vena Melinda tanpa adanya Ferry Irawan pun tidak masalah. Dia masih bisa hidup, masih bisa bekerja, membiayai dirinya sendiri dan sebagainya. Tetapi masyarakat Indonesia, perempuan pada umumnya, yang mereka nerima aja pada saat dipukul, dihajar sama suaminya, demi alasan tertentu begitu. Mereka nggak berani bersuara karena mungkin secara finansial mereka tidak independen begitu. Bahkan diselingkuhi berkali-kali, ya nerima-nerima aja alasannya demi anak. Ya at the end of the day itu terserah kalian mau melanjutkan seperti apa. Tetapi alangkah jauh lebih bahagia hidup kalian ya kalau kalian berani speak up gitu. Pernikahan itu bisa menjadi surga, menjadi sebuah kebahagiaan dan kenikmatan luar biasa, asalkan memiliki pasangan yang tepat. Tetapi pernikahan itu bisa menjadi sebuah neraka, ya, tempat yang sangat menyeramkan kalau menikah dengan orang yang salah. So, pilihannya ada di tangan kalian. Kalian mau bahagia atau kalian tidak mau bahagia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Dan kita nantikan apakah laporan untuk Ferry Irawan dicabut atau tidak oleh Vena Melinda. Mudah-mudahan sih tidak, tetapi kalaupun harus dicabut, itu adalah hak dari Vena Melinda, karena ini adalah jatuhnya delik aduan, bukan yang tanpa delik aduan masih bisa diproses seperti itu. Terakhir juga, jangan lupa follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa, bye!